Sudah memasuki 2026, tiap hari sudah konsisten konten, kemudian juga sudah membuang banyak waktu buat editing, riset ide, upload setiap hari, tapi sampai sekarang belum mendapatkan undangan monetisasi konten. Nah, sedangkan teman-teman ya satu persatu mereka sudah mendapatkan undangan monetisasi di FB Pro. Sementara notifikasi yang kita tunggu nggak pernah muncul. Kadang capek, kadang ngerasa nggak dianggap, tapi tetap aja besoknya upload lagi. Karena mungkin bukan soal cepat atau lambat dapat undangan monetisasi. Jujur ya, pernah nggak sih kamu ngerasa sudah ngasih segalanya tapi hasilnya kayak belum datang? Udah bangun pagi cari ide konten, siang rekaman, malam editing, scroll insight tiap hari, berharap ada lonjakan, berharap ada email atau notifikasi yang akhirnya bilang kamu layak. Tapi sih sampai sekarang masih belum ada juga undangan monetisasi konten di FB Pro. Sudah konsisten juga, bahkan yang tidak konsisten saja terkadang sudah mendapatkan fitur monetisasi. Salam kreator FB Pro, selamat datang kembali. Jadi banyak sekali yang mungkin mengeluhkan ya. Jadi sudah editing capek-capek, sudah konsisten tiap hari, sudah upload konten tiap hari, tapi nyatanya belum juga mendapatkan monetisasi konten. Jadi intinya teman-teman ya, jadi ketika kita sudah konsisten, sudah lama juga belum mendapatkan monetisasi konten, ya itu untuk strategi yang pertama adalah kita harus memang benar-benar memahami ya untuk di bagian syarat monetisasi Facebook ya. Karena memang aturan kebijakan monetisasi Facebook, kebijakan partner, bahkan syarat monetisasi Facebook, yaitu memang sudah pernah saya bahas. Dan memang akun kita itu yang pertama ya memang harus aktif ya. Kemudian yang kedua adalah di FB ini paling mengutamakan adalah konten original dan tidak melanggar hak cipta, itu yang pertama. Ya, ketika kita pengen diundang di monetisasi konten. Kemudian kita juga tahu ya Facebook ini kan sering mengubah untuk syarat monetisasinya. Ya, jadi kalau saran saya buat kamu yang mungkin belum mendapatkan fitur monetisasi, yaitu kita bisa cek lagi ya konten kita. Ataukah ada yang terkena pelanggaran atau tidak ya. Kemudian strategi yang kedua, buat konten yang konsisten dan fokus pada niche ya, artinya pilih niche yang jelas ya, seperti misalkan gaming, edukasi, hiburan, tips ya, ataupun kuliner dan lain sebagainya. Kemudian buat judul posting rutin, jadi artinya kalau satu niche konten itu ya kita fokus di satu. Kalau gaming ya gaming, konten edukasi ya edukasi ya. Kemudian buat jadwal posting rutin misalkan 3 sampai ataupun 1 sampai 3 video ya. Kemudian gunakan format, untuk saat ini format sendiri untuk di FB Pro itu sudah diperbarui ya, kita wajib menggunakan 9:16, artinya video reel ya. Nyatanya untuk video reel untuk saat ini ketika kita menggunakan landscape ya, itu secara otomatis dari sistem tidak direkomendasikan ya, jadi harus menggunakan video reel. Nah kalau panjang gimana, nggak masalah ya. Jadi di FB Pro untuk saat ini memang kemarin saya juga sudah coba ya menggunakan video yang landscape ya, itu malahan ada tulisan kuning dimana video tidak memenuhi syarat direkomendasikan ya, karena formatnya, jadi formatnya adalah format reels untuk di FB Pro ya. Ini adalah 9:16 dan itu sudah pernah saya bahas bagaimana cara editingnya ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan monetisasi konten, tentunya dari postingan kita itu kita bisa mendapatkan dolar. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, memang untuk mendapatkan monetisasi konten ini versinya adalah dari Meta sendiri yang mengundang ke akun kita. Contohnya seperti ini, saya akan langsung masuk di akun FB Pro saya. Baik, di sini saya sudah masuk di salah satu akun FB Pro terbaru saya. Di sini fitur monetisasi kontennya sudah aktif ya. Jadi hanya karena saya memiliki beberapa akun, jadi di sini belum sempat aktif ya. Walaupun di sini itu sudah mendapatkan monetisasi konten. Jadi kalau saran saya, kalau yang sudah mendapatkan monetisasi konten itu harus aktif ya. Kalau nggak aktif ya dolarnya nggak akan nambah. Jadi seperti itu.
Kemudian syarat yang selanjutnya adalah lengkapi profil dari FB Pro kita. Di bagian bio, cover, kategori, kontak itu wajib dilengkapin. Ya kalau kita nggak lengkapin, ya dari FB sendiri melihat kita kurang serius ya untuk menjadi konten kreator di FB Pro. Jadi di bagian profil itu penting ya, profil halaman, kemudian bio, kita bisa menjelaskan nih diri kita ya seputar misalkan kita ini adalah konten kreator ya, jadi seperti itu. Kemudian gunakan branding yang konsisten agar Facebook mengenali kredibilitasmu, jadi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan fitur Facebook Creator. Jadi kita bisa pakai Facebook Reel, live streaming ya. Jadi untuk live streaming sendiri itu penting ya, dan juga menunjukkan bahwa kita aktif. Jadi kemudian buat video lebih dari 3 menit cenderung lebih diperhitungkan ya oleh FB Pro ya. Fokus video yang bikin orang menonton sampai selesai ataupun menonton sampai akhir. Kemudian buat serial konten sehingga orang kembali lagi. Jadi kita juga bisa membuat sebuah playlist. Ya, jadi itu tips strategi buat kamu yang mungkin belum mendapatkan monetisasi konten ya. Kemudian yang pertama di sini ya, untuk selanjutnya setelah kita konsisten, kemudian kita cek lagi nih video kita nggak ada pelanggaran. Intinya kuncinya adalah jangan terlalu kita menunggu untuk monetisasi konten ya. Jadi biasanya kalau kita nggak terlalu berharap itu monetisasi konten akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita berharap banget ya itu terkadang malah kita sendiri yang akan capek nih, kok nggak dapat, jadi seperti itu. Jadi yang terpenting adalah fokus saja, kita jalan tetap bikin video. Sebenarnya satu hari satu video itu nggak masalah teman-teman ya, satu hari satu video nggak masalah. Untuk di beberapa akun saya itu juga satu hari satu video, dan alhamdulillah monetisasi konten sudah saya dapatkan seperti ini. Kita langsung masuk seperti ini monetisasi konten. Nah di sini ada potensi penghasilan, tingkat pendapatan ya, ada potensi penghasilan di sini bisa kita cek. Kita klik seperti ini, hal yang mempengaruhi potensi pendapatan, ada interaksi pemirsa, keaslian konten, kepercayaan, jangkauan global. Jadi seperti ini tampilan kalau teman-teman sudah dimonetisasi konten ya. Jadi itu saja tips strategi di tahun 2026 buat kamu yang mungkin belum mendapatkan undangan monetisasi konten yang ada di Facebook. Intinya tetap semangat ya, dan saran saya jangan berfokus di FB Pro saja ya. Jadi di media sosial ini banyak banget ya aplikasi yang memang bisa kita jadikan buat kerjaan sampingan. Jadi kita jangan hanya berharap di FB Pro saja. Ketika di FB Pro kita belum mendapatkan monetisasi konten ya, kita bisa manfaatkan platform yang lainnya ya untuk ya menambah-nambah penghasilan kita. Kita bisa masuk di TikTok, kita bisa masuk di Shopee, itu kan nggak masalah. Bahkan di Facebook pun sudah disediakan affiliate Shopee juga ya. Jadi jangan terpacu di monetisasi konten saja, kita bisa bergerak di platform yang lainnya. Itu saja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.